Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih downtrend, tapi beberapa hari terakhir mulai mencoba bangkit pada saat IHSG malah melemah. Dan ternyata Vanguard juga mulai masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisis saham BBCA yang menarik pada perdagangan hari Jumat kemarin malah naik 2% lebih pada saat IHSG turun dalam. Jadi pada saat saham-saham Konglo mulai melemah, BBCA sebelum bergerak downtrend pada saat saham-saham Konglo naik, saat ini malah mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Secara teknikal memang kenaikan 2% lebih ini belum menandakan tanda-tanda reversal. Tapi menarik apabila minggu depan BBCA minimal bisa naik di atas 7.500. Karena apabila bisa naik di atas 7.500, ada potensi untuk mulai membentuk high low dan ada potensi untuk lanjut naik menuju 7.800 sampai garis EMA 50 di sekitar 7.850. Jadi 2 hari terakhir mulai terbentuk candle hijau. Candle hijau hari Jumat ini lumayan solid dan bisa kita lihat di broker summary, asing terpantau hari Jumat masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi secara keseluruhan asing sebenarnya masih distribusi. Dan memang beberapa kali juga kita melihat ada asing masuk, tapi ternyata asing masih terus keluar. Jadi akumulasi satu hari ini belum menandakan apa-apa. Tapi jika kita lihat di broker summary ini terpantau pada hari Jumat ini ada akumulasi. Jadi memang belum bisa kita konfirmasi apa-apa, tapi misalnya ini menarik coba dipantau minggu depan. Dan kalau pemberitaan dengan judul kembali rajin menabung saham BBCA. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Salah satu investor raksasa terpantau kembali rajin menabung saham BBCA pada Oktober tahun 2025. Dari data Bloomberg yang dikutip Selasa kemarin, Vanguard berusaha memborong 6,4 juta lembar saham BBCA pada tanggal 11 Oktober. Oke, tapi jika dibaca lebih lanjut, Vanguard sudah mempunyai saham BBCA dengan harga average-nya itu sekitar 4.712. Jadi harganya sudah lumayan di bawah. Strategi Vanguard masih sejalan dengan konsensus sekuritas yang mengulas saham BBCA. Tercatat 33 dari 35 sekuritas yang mengulas saham BBCA memberikan rekomendasi untuk beli. Sisanya menyamakan hold. Ya, target saham BBCA itu sekitar harga 10.760 dalam 12 bulan ke depan. Jadi saat ini targetnya masih lumayan jauh di atas. Cara pergerakan bisa menarik apabila minggu depan BBCA terkonfirmasi berhasil naik di atas 7.500. Jadi masih bisa buy-on breakout apabila BBCA berhasil break 7.500 dengan target swing di sekitar 7.800 sampai 7.850. Atau hold satu selama BBCA berhasil break tapi selalu kuat di atas 7.500 untuk naik ke tren yang lebih naik dengan target lebih jauh di sekitar 8.000. Terus selama BBCA berhasil break 7.500 dan tidak turun kembali ke 7.500, ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi BBCA mesti menarik coba dipantau. Sekarang kita lihat BBRI. BBRI bisa kita lihat sebelum juga mencoba untuk bangkit setelah menyentuh 3.700. Sempat naik dari 3.800, tapi bisa kita lihat di sini ini belum membentuk high low. Baru mencoba untuk bangkit ternyata gagal dan terus membentuk low low. Dan saat ini BBRI berada tepat di support 3.500. Hari Jumat masih turun 0,85 ke 3.500. Jadi saat ini BBRI mencoba untuk bertahan di support ini. Jadi untuk BBRI menurut saya tetap masih belum begitu aman. Apabila tembus 3.500, BBRI berpotensi lanjut downtrend menuju target berikutnya sekitar 3.300 sampai 3.350. Jadi untuk BBRI cara tren ini masih downtrend dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBRI. Asing masih terus keluar. Jadi ini masih belum oke, asing masih terus keluar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman masih hold sampai BBRI. Untuk entry pun menurut saya saat ini masih beresiko. Lebih oke, setelah saya jelaskan untuk saham-saham downtrend, tunggu minimal mulai membentuk high low dulu, baru kita coba ikutan entry. Jadi sama seperti BBCA tadi, walaupun mulai bergerak naik, lebih oke kita wait and see minggu depan. Jadi untuk BBRI juga untuk saat ini, apabila mau coba entry, minimal tunggu naik di atas 3.600. Karena apabila naik di atas 3.600, ada potensi untuk mulai membentuk high low. Tapi ingat, walaupun membentuk high low, bukan berarti saham downtrend itu akan mulai uptrend. Tetap kita harus pantau untuk resisten terdekatnya. Jadi untuk BBCA tadi resisten terdekatnya di garis EMA 50, untuk BBRI saat ini resisten terdekat di 3.700 sampai 3.800. Jika berhasil rebound tapi mencoba naik di atas resisten ini masih gagal, tetap saja masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Apalagi ini masih belum ada info, asing masih terus keluar.
Sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri juga sama seperti BBRI, bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar 4050 dan di bawahnya masih ada support 4000. Jadi saat ini zona 4000 sampai 4050 masih berupa zona support untuk Mandiri, tapi cara trend juga sama, masih bergerak downtrend. Dan untuk Mandiri bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk naik di atas 4400 gagal, turun ke 4200 sempat naik, tapi ini juga sama mencoba untuk membentuk high low di 4400 gagal membentuk, satu masih membentuk low low. Sehingga untuk saham-saham downtrend harus hati-hati. Apabila ternyata support yang bertahan minggu depan malah tembus, akan lanjut membentuk low low dengan target penurunan di 3800. Dan untuk Mandiri bisa kita lihat di broker summary juga sama, asing malah keluar dengan jumlah lebih besar pada hari Jumat. 2 minggu terakhir asing masih terus keluar dengan jumlah besar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk Mandiri apabila teman-teman masih hold juga masih hati-hati. Apabila minggu depan gagal bertahan di 4000, cara pergerakan akan lanjut downtrend. Jadi apabila mau coba spekulatif baik, coba tunggu di sekitar 4000. Apabila minggu depan masih bisa bertahan dari rebound dari 4000, bisa coba entry dan jadikan 4200 untuk target swingnya. Dan tetap saja apabila berhasil rebound dan tertahan di 4200, ini juga masih akan membentuk low seperti pola di sini. Berhasil bertahan di 4200, mencoba beri 4400, sudah gagal malah membentuk low menembus 4200. Jadi ingat, saham downtrend selama belum ada inflow, selama belum membentuk high low, masih sangat berisiko untuk coba entry. Jadi harus dipilih, apalagi saat ini ISG sudah tidak begitu oke. BBNI juga bisa kita lihat, cara pergerakan juga saat ini masih mencoba untuk bertahan di 3800. Hari Kamis sempat bertahan, hari Jumat kembali melemah ke 3800. Jadi cara pergerakan juga masih sama, masih bergerak downtrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBNI, bisa kita lihat asing untuk terpantau masih terus keluar, dan di broker summary juga ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk BBNI juga sama, apabila mau entry wait and see dulu minggu depan. Lebih oke untuk BBNI adalah naik, pada saat naik di atas 4000 baru kita coba ikut entry untuk lebih aman cara teknikal. Karena apabila mencoba naik di atas 4000 gagal, cara pergerakan juga masih akan sideways, malah ada potensi untuk kembali turun menembus 3800 menuju 3600 sampai 3500. Jadi saatnya wait and see dulu, tunggu mulai berhasil break resistance terdekat untuk membentuk high low, baru kita coba ikut entry untuk lebih amannya. Karena cara teknikal juga masih bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat downtrend juga pasti ada beberapa kali candle hijau, tapi bukan berarti ada satu candle hijau menandakan akan mulai reversal. Bisa saja hanya technical rebound sementara, satu masih melanjutkan low. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.